Mau pertama, mau saking GP Ansor sendiri niku sebagai organisasi salah satu organisasi lembaga dari NU nggih. Ya, NU. NU. Salah satu lembaga dari NU. Tapi di sini di desa niki niku sebagai mitra desa. Mitra desa. GP Ansor. Yaitu mungkin sekitar 2 tahunan ini. 2 tahunan ini dari kepemimpinan yang ini. Kalau kemarin-kemarin itu enggak, kemarin itu lebih ke mandiri dan lebih apa ya? Istilahnya merapatnya malah ke masjid-masjid. Terus sekarang itu lebih direvitalisasi lah, karena juga Ansor itu juga berperan penuh kan di negara ini khususnya, kan udah lama. Jadi kita itu lebih bermitra dengan pemerintahan desa terkait program kerja. Ansor desa itu juga bersinergi, istilahnya saling bersinergi lah dengan desa. Kalau contoh enten program kerja dari desa apa, kalau itu kalau bisa Ansor yang menjalankan, dieksekusi yang dijalankan oleh Ansor. Ya, jadi setiap Sistemnya sebelum mitranya. Jadi sebelum, biasanya kalau desa itu kan ada setiap tahun ada musrenbang. Setiap sebelum musrenbang itu Ansor itu rapat internal. Kira-kira program kerja apa yang bisa disinergikan dengan pemerintahan desa. Nah, waktu musrenbang usulan-usulan itu kita ajukan, kerangka pemikiran yang sudah kita rapatkan kemarin itu kita usulkan di musrenbang. Itu lewatnya siapa? Kalau nggak lewat RT RW, kita lewat Karang Taruna. Soalnya dengan Karang Taruna itu Ansor kan segmennya sama, kepemudaan. Jadi instrumennya lewat Karang Taruna itu juga bisa. Dan selama ini yang sudah berjalan itu terkait sosial itu ya kerja bakti makam itu rutin setiap sebelum puasa, kerja bakti makam sama ziarah ziarah makam apa? Grand Masal istilahnya. Itu rutin itu Setiap tahun. ya. Tapi ada lagi contoh, kalau desa berkenan lagi, ini contoh kalau ada kegiatan besar desa, terus apa ya, jalan sehat, itu sama momentual kayak lautan gitu. Itu ketika desa menginstruksikan untuk menghandle, Ansor siap. Ya istilahnya sifatnya mitra, kita saling bersinergi dengan pemerintah desa. Kalau untuk kegiatan Ansor sendiri selain Mikau, makam-makam dan lain-lainnya, apa enten kegiatan hari mingguan, harian apa Ya bulanan? mengingat kesibukan dan kerepotan kader masing-masing Ya. itu, Ansor Sementara tidak ada agenda rutin mingguan, 1 bulan, tidak ada. Yang pasti sifatnya momentual dan itu pasti sama rutin, karena mengingat lagi minat organisasi pemuda itu berkurang, semakin hari semakin berkurang, karena ya bonus demografi yang sangat besar ini. Banyak pemuda yang apa itu mengabdikan itu lah. Ini salah satu bentuk perjuangan Ansor melawan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Tapi kalau program kerja Ansor yang rutin itu tetap ada, cuma 1 minggu, 1 bulan itu tidak ada. Yang rutin itu yang jelas momentual sama tahunan. Momentual itu ya ada habis istilahnya program kerja nggak secepat itu.
contoh 3 bulan triwulanan lah, Triwulan. triwulan ada, terus sama pembagian bansos, Bansos. ke apa itu, juru kunci. Juru kunci itu 1 tahun sekali, itu pasti. Sembako ya itu sifatnya. Terus sama kerja bakti di musola masjid, itu kita lakukan 4 atau 3 bulan sekali, itu rutin. Itu kerja baktinya itu membersihkan masjidnya Ya, apa? bersih masjid. Jadi bersih masjid. Ya salah satu bentuk merapatkan diri ke tokoh-tokoh masyarakat. Terus untuk struktur organisasi Ansor sendiri ini napa mawon dan bidangnya bidang apa mawon, ketua, sekretaris, selain Sebenarnya dalam struktur organisasi khususnya Ansor itu tidak jauh dari struktur Karang Taruna. Dalam struktur Ansor itu yang paling tingkat ranting ya, itu sama kan. Mungkin ada bidang yang perlu ditambahi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kalau di ranting desa Tangsari ini ada ketua wakil, sekretaris bendahara, itu pasti PH. Terus sama bidang-bidang, bidangnya bidang media, terus apa itu, sosial, media, apalagi sama advokasi kalau nggak salah, terus sama perekonomian, kurang lebih itu. Nah, selama ini yang untuk yang perlu dievaluasi itu bidang perekonomian, itu yang perlu dievaluasi. belum Karena ada. ya, karena menumbuhkan ekonomi kreatif itu ternyata sulit. Kalau di organisasi itu sulit. Mungkin kalau pribadi lebih gampang, karena seluruh aset kan milik pribadi ya. ya. Kalau di organisasi itu Pembagiannya. pasti ada gesekan. Terus dalam penetapan visi dan misi organisasi GP Ansor itu bagaimana? Yo, kalau Ansor Banser itu kan sifatnya garisnya garis instruksi, garisnya 1 komando. Jadi kalau penetapan visi misi yang PDPRT itu kita selalu mengacu pada peraturan pusat, pengurus pusat. Bisa dilihat di PDPRT. Sekelas ranting itu mungkin belum bisa merumuskan regulasi sendiri, karena ya mengingat itu sifatnya garis instruksi. Kalau regulasi ya tetap kita 1 komando ke atas. Yang atas menginstruksikan seperti apa ya, yang bawahnya mengikuti. Iya. Itulah sifatnya apa, kelas ranting loh ya, karena paling bawah itu. Ya, untuk visi misinya dan tujuan Ansor itu sendiri ada untuk meningkatkan apa. Ya itu tadi, Ansor itu kurang lebih sama ya, sama segmennya juga sama dengan Karang Taruna, sektornya juga sama. Mungkin kalau di Ansor itu lebih agamis ya, lebih berbau dengan keagamaan. Kalau Karang Taruna itu kan lebih ke plat merah, lebih ke plat merah. Apa itu, organisasi pemerintahan kelas apa, segmen pemuda. Sesuai PDPRT itu GP Ansor itu ya memiliki visi misi tidak jauh dari hal tersebut ya, seperti revitalisasi nilai-nilai tradisi. Jadi kita terus melestarikan tradisi-tradisi khususnya yang diajarkan oleh NU, merawat amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah ya, khususnya
dan berperan penuh terhadap gerakan-gerakan sosial dengan instrumen komputer. Terus enten apa? Program kerja yang merekrut, biasanya merekrut ansor, merekrut Dalam hal itu, kalau rekrutmen GP Ansor pengembangan. dalam hal perekrutan, pengembangan dan pelatihan kader itu gimana Mas? Rekrut. Kalau perekrutan itu biasanya kita ajukan surat permohonan ke setiap masjid, karena setiap masjid itu pasti ada remas. Nah, di setiap masjid itu kita ambil salah satu atau beberapa pemuda-pemuda yang dia memiliki sifat-sifat penggerak. Biasanya gitu. Kita rekrut dari remas. Jadi syarat rekrutmen itu harus mempunyai sifat penggerak itu atau ada yang lain? Enggak, kalau di ranting itu nggak harus sesuai dengan PDPRT. Biasanya kalau sesuai PDPRT itu harus mengikuti apa itu, pelatihan kaderisasi mulai PKD, PDD. Tapi kalau sifatnya ranting itu ya include aja. Kita ikut kegiatan-kegiatan, nanti kalau ada pelatihan Baru. kader kita ajukan, kita delegasikan itu kader-kader itu. Tapi kalau belum ada ya tetap langsung. Biasanya yang mengadakan PKD kan dari PAC. PAC. Ya. Sistem perekrutan ansor itu PKD terus napa mau? Kalau ansor sistem kaderisasi toh. Kaderisasi. Nah, sistem kaderisasi ansor itu mulai PKD, PKD, PKL, PKN. PKD, PKL, PKL. Iya. Singkatannya apa itu? Pelatihan kader dasar, Besar. pelatihan kader lanjutan, dan pelatihan kader nasional. Mungkin sekarang kepemimpinan kalau nggak salah, pelatihan kepemimpinan ya, kepemimpinan dasar, pelatihan kepemimpinan dasar, kepemimpinan lanjutan, kepemimpinan nasional. Nanti kalau ada yang pengen menjadi instruktur, kan yang didelegasikan untuk mengisi pelatihan-pelatihan itu pasti ada instruktur. Nah itu nanti juga ada pelatihan instruktur. Kalau di Banser malah banyak pelatihan karena ada banyak satuan juga. Kalau Banser itu mirip TNI lah, ada Balantas, Lantitas, Bagana, Tangga Bencana, Basada, Badan Pusada, itu terkait pengobatan dan lain-lain. Kalau di Tulungagung itu ada Baritim, Banser Maritim, itu yang zonasinya dekat dengan laut. Kalidawir, Kalicatur, Popoh itu ada Baritim. Kalau di Tanjung Sari ini ya, Ansor Tanjung Sari itu terkait media juga masih ini merintis, dan rencana ini mau buat studio. Jadi nanti ke depan itu kita bisa apa ya, merealisasikan sesuai dengan program kerja yang sudah dibentuk kemarin usaha media. Ya sekedar buat podcast, buat nge-live gitulah. Terus perbedaan antara ansor sama banser nih kan banyak sih masih bingung. Ya, Nah, sebenarnya nih banser nih bagian dari ansor apa? Dan Banser itu bagian dari Ansor, lembaganya Ansor. lembaganya ansor. Jadi di Ansor itu kan badan otonom. Di dalam Ansor itu ada Banser, ada Rijalul Ansor. Jadi Banser itu semi otonomnya, ya tetap di naungan Ansor. Ansor juga. Jalur ansor ya semi otonom. Ya, Masih ada pertanyaan lagi Mas. Selanjutnya itu dalam hal pengelolaan keuangan di Ansor itu bagaimana? kalau keuangan ya Sistem keuangan. tetap lah ya, tetap kita semua kita serahkan ke bendahara. Terus kalau kita nanti membutuhkan keuangan, ya kita lihat kegiatannya apa.
Kalau ada kegiatan ya kita gunakan itu. Kalau keuangan biasanya terkait anggaran kegiatan itu tadi. Salah satunya kita mitra desa. Anggaran pasti kan dibantu oleh desa. Anggaran dari itu. Terus kalau kegiatan-kegiatan mandiri tetap kita menggunakan donatur, sponsor, kurang lebih seperti itulah. Ansor juga bisa dibuat IO kan. Kalau pandangan saya loh, Ansor juga bisa dibuat IO. Karena kan di situ juga bisa untuk kemaslahatan umat. Kurang lebih seperti itu. Untuk menjalankan perekonomian organisasi juga berat. Kalau tingkat desa itu berat. Mungkin kalau tingkat kabupaten, kecamatan itu lebih fleksibel. Kalau desa itu berat karena juga membutuhkan banyak peran pemuda di situ. Dan selanjutnya itu di Ansor apakah ada pengelolaan program dakwah? Jika ada itu bagaimana? Program dakwah. Ini salah satunya program kerja. Kalau program dakwah itu biasanya setiap kegiatan Ansor itu sudah include. Masyarakat semua sudah tahu kalau Ansor itu apa. Ansor itu apa itu masyarakat sudah tahu. Jadi semakin banyak Ansor ada kegiatan di situ pasti banyak minat masyarakat untuk bergabung dengan Ansor. Toh juga di desa ini mayoritas juga NU. Jadi intinya semua welcome sama Ansor. Selanjutnya itu apakah ada pengikutan seperti kayak perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan dakwahnya? Mungkin dalam sektor teknologi ya, Memanfaatkan teknologi. ini masih bertahap. Kalau khususnya Ansor Ranting Tanjungsari itu masih masih rencana untuk membuat studio yang dimana nanti bisa untuk podcast terkait Ansor, terkait NU, bisa buat talk show. Kalau media mungkin kita cukup menggunakan IG lah. Belum ada media-media yang tertentu. Kalau kemarin juga sempat bikin blog jurnalis itu ternyata juga nggak maksimal. Karena yang megang admin jurnalis itu beliau kuliah di Surabaya, jadi nggak intens. Jadi kegiatan-kegiatan share-nya di IG, Pak. Tetap di IG. Apa nama IG-nya, Pak? Ansor Banser Tanjungsari. Mungkin nanti bisa ditambah YouTube. Atau sementara belum ada. Sementara belum ada YouTube. Sementara cuma IG. Rencana, insya Allah rencana ada akun YouTube itu kalau studionya sudah jadi. Juga ini masih merintis. Mungkin ada website untuk menunjukkan profil GP Ansor ini tuh website Boleh sebenarnya IG. IG, senang iki. langsung IG. Kemarin itu kalau blog jurnal itu masih punyanya kader, punyanya anggota, bukan punya organisasi. Ansor itu pernah loh sampel punya program kerja Ansor Belajar. Ansor belajar. Ansor Belajar itu kita menjadi instrumennya mahasiswa khususnya UIN sini yang backgroundnya pendidikan untuk memberi ruang mengaplikasikan ilmunya di desa ini, seperti mengajar, terus bikin les gratis. Itu pernah sampel. Cuma untuk tahun ini berhenti
Mungkin perlu dievaluasi lah, nanti kita realisasikan lagi. Berhentinya itu karena apa? Faktor yang ngajar. Ya, karena kan kalau di UIN itu sistemnya seperti orang magang kan. Kemarin juga pernah terjun di desa, di SD. Di SD, jadi ada salah satu pengajar itu mempunyai potensi pramuka. Jadi kita itu setiap minggu di SD itu ngajarin bina pramuka itu SD, sama pelajaran muatan lokal. Itu Sabtu Minggu 2 SD, SD 1 sama SD 2. Kita sendirikan tempatnya, nggak jadi satu. Itu masih berjalan Sementara sudah berhenti nih. tahun kemarin itu. Ya mungkin tahun depan kita realisasikan lagi. Soalnya kemarin juga masih sampel kan, yang perlu Uji coba. dievaluasi ya. Seperti undang-undang kan juga uji materi loh. Kalau sistem dakwah tadi itu kita tetap ya, kalau sistem dakwah itu kita tetap kegiatan momentual seperti maulidan. Kalau rutin yasin tahlil untuk ansor tuh kita nggak selalu rutin. Ya istilahnya kalau 3 bulan sekali pengen ngumpul ya kita ngumpul. Karena juga setengah ansor itu kalau setiap setengah periode kan ansor 2 tahun toh. 2 tahun masa jabatan, setengah periode kita adakan evaluasi setiap setahun sekali. Biasanya apa istilahnya raker apa? Evaluasi program kerja. Evaluasi program Kalau kerja. raker kan setelah Pergantian ketua. ya setelah kita raker terus 1 tahun pertengahan kita evaluasi. Ini belum evaluasi nih. Januari kemungkinan.